Oke, mungkin kita mulai saja. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah join dan berpartisipasi dalam webinar kami atau kegiatan kami yang berkelanjutan ini. Perkenalkan dulu, saya Bagus Rizal. Mungkin kalian sudah tahu saya admin dari Asperio ya. Mungkin di sini saya perkenalan dulu nih untuk apa kegiatan kita hari ini, karena mungkin kenapa pada bertanya kenapa kok cuma 30 orang, kenapa cuma guru aja. Oke, kenapa kita cuma 30 orang? Karena hari ini kita akan mencoba untuk kendali robot dari jarak jauh. Kenapa 30 orang aja? Saya balikin lagi karena waktunya sangat terbatas ya. Untuk 30 orang itu mungkin ya agak lama nih, jadi waktunya terbatas. Kemudian kenapa guru? Karena seperti yang saya jelaskan kemarin, kami ingin mengetahui cara mengajar ini, cara mengajar dengan robot kendali jarak jauh itu apakah efektif dan bagus untuk mengajar ke murid-muridnya terkait robotik atau berbagai hal yang bisa dilakukan secara jarak jauh atau online ya. Oke. Nah, kemudian awalnya saya akan menjelaskan tentang robot, kemudian nanti ada rekan saya namanya Mas Karis nanti akan menuntun dan mengajarkan bapak-bapak ibu guru sekalian terkait bagaimana cara operasional dari kendali robot dari Oke, kita mulai saja ya. Oke, perkenalan lagi lah sebelumnya mungkin yang udah join ke webinar Asperio, mungkin udah pada tahu siapa Asperio dan siapa Infinity Group. Bagi yang belum tahu, perkenalan kembali nih. Kami itu Asperio bagian dari Infinity Group. Infinity Group sendiri bagian dari teknologi industri 4.0, di mana untuk Infinity Group sebelumnya itu khusus untuk industri dan beberapa instansi perkantoran. Khusus untuk Asperio, kami bergerak di bidang pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran. Jadi, ya ini emang make sense sih dan match banget dengan kebutuhan dari sekolah, dari universitas, atau pelatihan yang ada di Indonesia. Di mana saya lanjutkan, Infinity Group sendiri udah berpengalaman di dunia teknologi selama 20 tahun lebih, memiliki 160 staff yang terdiri dari yang terdapat pada beberapa daerah, karena Infinity Group gak cuma di Jakarta, ada di Batam, ada di Singapura, ada di Tangerang. Jadi kita memiliki cabang-cabang, kantor cabang sebenarnya. Kemudian kenapa kita berani ngomong kita bisa teknologi industri 4.1? Karena kita mungkin salah satunya yang penyedia solusi terbaik di Indonesia terkait teknologi industri 4.0 dan benar-benar asli karya anak bangsa Indonesia. Terus ada yang tanya, industri 4.0 yang dibuat Infinity udah dipakai di mana aja? Oke, kita sudah pakai di banyak industri, otomotif, ke garment, ke makanan, ke boneka, kita sudah pasang di situ, kita sudah implementasi, kita sudah membantu industri-industri tersebut untuk mengupgrade teknologinya sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, yaitu industri 4.0. Kami juga punya semboyan di sini. Semboyannya itu laris, di mana L-nya itu lean manufacturing, M-nya itu mobile autonomous, R-nya robotik, I-nya IoT intelligent, S-nya sistem integrator, yang terakhir software integrator. Oke, brand kami sendiri seperti yang sudah saya sebutkan sebelum-sebelumnya, yaitu Infinity 4.0. Mungkin ada di background ini nanti. Produk kami seperti yang kalian lihat, ada bapak ibu guru lihat, ada di bawah seperti robot, ada IoT, ada kita kerjasama dengan Cisco, dengan Cognex untuk saling terkait AI. Mungkin ada yang tahu AI, artificial intelligence, mungkin kita udah implementasi di situ. IoT kita udah bisa, robotik kita udah bisa. Terus
tadi nanya kembali lagi klien kami yang sebelah kanan nih. Dari lokal juga ada, dari ASEAN juga ada. Jadi customer kami itu nggak cuma di lokal aja, dari ASEAN, se-ASEAN mungkin ya. Kemudian apa fokus kami yang untuk 2020? Karena kami bekerja untuk implementasi teknologi industri 4.0, jadi fokus kami untuk 2020 yang pertama yaitu robotic process automation, artificial intelligence, dan saat ini yang di era new normal ini kami berusaha untuk mendukung biomedical teknologi. Jadi 3 item itu kami berusaha untuk mensinergikannya jadi satu. Jadi saling terkaitan antara robotik, antara artificial intelligence, dan biomedical. Mungkin perkenalannya cukup sampai di sini dulu. Lanjut ke selanjutnya. Oke, pengenalan Dobot. Dobot sendiri itu sebenarnya mini arm robot standar industri, di mana dia 3 kali lebih kecil daripada robot industri yang ada di pabrik lah istilahnya. Oke, next. Jadi di sini terlihat jelas ya bagaimana perbedaan antara robot industri dan antara robot industri dengan robot mini industri. Di sini robot industri yang benar besar itu dipakai untuk membantu manusia dalam proses pengelasan. Jadi istilah lain kan pengelasan pakai tangan nih. Tangan pasti ada unsur kebakar lah pas ngelas, atau kena percikan api lah, atau matanya kena percikan las lah. Nah, jadi kenapa dipakai di las salah satunya? Karena untuk melindungi manusia agar tidak terluka atau cedera. Kita mengamankan untuk K3-nya. Sedangkan di sisi kanan, ya, yaitu mini industrial arm robot. Dia ini untuk pekerjaan yang kecil, seperti ngangkat baut, ngangkat minyak, atau kecil. Pekerjaan itu sebelumnya sudah dilakukan manusia, sangat wasting time lah istilahnya. Jadi misalkan si manusia itu cuma mindahin barang A ke B dalam jangka dekat, misalkan mindahin mainan doang lah ya, A ke B, ya kalau gitu dia kerja begitu gajinya 6 juta. Oke. Terlalu mahal ya gaji itu, begitu doang selama 1 hari 8 jam nonton dia gitu doang, pasti bosan, pasti manusia juga. Jadi kita bisa membantu manusia itu dan membantu sebuah industri implementasi dengan mini arm robot. Nah, manusia yang udah kerja sebelumnya seperti itu bagaimana? Dia bisa bagian maintenance si robotnya, malah dia berkembang ilmu pengetahuannya tentang robot. Bukan malah diganti, tapi dia mengembangkan ilmu pengetahuannya, skill-nya tentang robot. Oke, next. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana robot memindahkan barang. Yang di industri besar, robot yang besar, dia memindahkan seperti palet gede seperti ini. Beban manusia pada standarnya sih kalau nggak salah maksimal 20 kilo. Jadi di atas 20 kilo itu manusia nggak boleh ngangkat lagi sih. Kalau nggak salah, mungkin nanti dikoreksi di chat ya, dikoreksi aja. Nah, sedangkan untuk robot ini dia bisa ya biasanya 20 kilo ke atas lah sebagai pengganti, intinya sebagai memudahkan pekerjaan manusia. Yang sisi kanan yaitu ini robot mini arm robot, dia cuma 500 gram. Kok 500 gram? Karena bebannya kecil. Dia mini arm robot, mini industrial arm robot, beban kecil, dia ngangkat baut kan nggak sampai ya 1 kilo kan nggak mungkin. Jadi ya part-part kecil dia yang diangkut kayak mainan gitu, makanan, sehingga di industri juga implementasikan mini arm robot ini di area produksi di bagian lain. Jadi pindah jadi untuk nextnya mungkin beberapa ada yang sudah tahu nih tentang kolaboratif robot, atau ada yang belum tahu nih. Jadi
Apa itu kolaboratif robot? Seperti yang kita lihat di presentasi, robot kan dikombinasikan dengan robot lain seperti mobile robot. Nah, ini di sini istilahnya kamu punya robot kan tangan nih, tangan. Nah, mobile robot kan istilahnya dia kan bisa berjalan di mana-mana. Nah, istilahnya dia tuh pengganti kaki lah, memudahkan manusia untuk bergerak jauh. Artinya dia bisa memudahkan manusia untuk memindahkan barang dari tempat yang jauh, dari titik misalkan dari gudang ke daerah produksi. Nah, di sini mobile robot sangat berguna untuk hal tersebut. Di mana misalkan ada rak berisi makanan lah, makanan. Mobile robot yang sudah dikombinasikan dengan robot, kita sebut aja kolaboratif robot, dia mengambil makanan dari istilahnya dapur menuju ke tempat makan si pengunjung atau customer. Nah, di situ penggabungan fungsi dari kolaboratif robot. Jadi penggabungan antara tangan dan kaki. Sebenarnya ada satu lagi si mata. Mata nanti mungkin nextnya kalian akan, teman-teman akan tahu. Oke. Di sini seperti apa sih mini industrial arm robot ini? Ya ada banyak jenis sih. Kita bisa cek di sini. Ada robot magician yang tadi kita lihat di beberapa slide sebelumnya. Ini sudah dipakai di banyak universitas, di banyak industri, di banyak sekolah, SMK, SD di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia sudah pakai ini. Robot magician led. Nah, ini versi kecilnya dari robot magician, di mana robot magician led itu kemampuannya dibawa dari robot magician. Sehingga dia bukan kategori di industrial standar. Jadi ini benar-benar buat edukasi ya. Kemudian ada robot M1. Robot M1 itu bisa digunakan untuk dua bidang, yaitu untuk pendidikan, edukasi, pelatihan, atau buat benar-benar di industri. Nah, bedanya apa dengan robot magician? Bedanya di load doang. Kalau robot magician di 500 gram, kalau robot M1 di 1 kiloan. Jadi benar-benar dua robot ini bisa untuk pendidikan dan bisa buat industri. Ada terakhir ini yang mungkin sering kalian lihat di YouTube atau di gambar-gambar. Modelnya seperti ini, namanya robot CR6. CR6 ini pergerakannya sangat lincah lah. Dia lebih banyak aksis. Aksis itu apa? Nanti saya jelaskan. Untuk setting programnya dari keempat robot ini sangat mudah. Cuman kita teaching aja. Nggak perlu kalian ahli script. Jadi misalkan, Mas, saya nggak bisa ini Mas, programming. Aduh, saya bukan orang programming. Mungkin ada beberapa dari teman-teman guru yang kenal saya. Saya bukan ahli programming, saya anak elektrikal. Jadi di sini keempat robot ini mengajarkan kita bagaimana cara programming. Bukan harus kita ahli dalam programming. Jadi ya kalian harus punya logika untuk membuat program. Misalkan mungkin udah pada tahu sistem flowchart, misalkan A ke B ke C gitu. Nah, itu dasar dari programming. Jadi selama kalian bisa paham flowchart itu, maka membuat sebuah empat robot ini bergerak itu mudah. Oke, nextnya ini beberapa aksesoris dari robot magician. Yang pertama ada bisa buat print 3D. Mungkin ada tahu ya tentang print 3D. Buat magician sendiri bisa ada aksesoris buat print 3D. Kemudian visual kit. Nah ini yang saya bilang tadi, dari arm robot itu kan punya tangan nih. Mobile robot punya kaki. Nah, matanya di mana? Nah, matanya di visual kit. Visual kit itu merupakan kamera industrial standar. Dia bisa menyeleksi, inspeksi bagaimana warna, bagaimana bentuk, dan barcode. Jadi misalkan kalian pernah tahu film Fast Furious atau film yang kamera deteksi banyak orang, nah ini visual kit ini bisa digunakan. Kemudian ada ini conveyor belt. Nah, ini conveyor belt ukuran kecil, mini lah. Jadi untuk beban yang kecil-kecil saja. Kemudian lanjut ada
linear rail. Di mana linear rail itu mungkin ada yang tahu apa ya sebutannya. Jadi pergerakannya kayak sliding lah, sliding, pintu sliding. Jadi robot yang di atasnya itu bisa bergerak ke kiri, ke kanan. Bentar ya, saya contohkan. Nah, dia bergerak robot seperti ini, dari ke sini, tapi dia harus tetap di dalam slidingnya. Nah, slidingnya itu yang mana? Yang bawah ini, mini linear rail. Kemudian Arduino Kit. Jadi si Dobot Magician ini bisa dikombinasikan dengan Arduino Kit. Jangan batasi kemampuan si robot, karena robot ini bisa diimplementasikan dengan banyak hal. Kemudian ini ada dari Dobot Magician Competition Car, atau biasa disebut di Indonesia itu robot land follower lah istilahnya. Cuman di sini standarnya udah benar-benar standar buat simulasi di industri, di mana bagaimana saya bilang simulasi industri, dia kira-kira seperti AGV. Mungkin yang sebelumnya udah ikut seminar, udah webinar, mungkin udah tahu. Dimana di depan ini ada sensor obstacle, jadi dia nggak akan nabrak, satu. Kemudian dia deteksi jalurnya warna seperti line follower. Dia ada juga untuk sensor warna di bawah. Fungsi sensor warna itu seperti fungsi RFID dalam AGV. Dia untuk menentukan tugas dari si robot, mau mundur, mau maju, mau belok kiri, belok kanan. Motornya motor DC juga, sepertinya line follower lah. Mungkin Bapak Ibu guru lebih jago line follower. Nah, ini bagian-bagian robot. Nah, seperti ini bagian robotnya. Nggak jauh beda dari robot industri. Ya, emang sih ini robot industri, cuman kecil. Ini ada form arm, di mana form arm itu tempat soketnya. Jadi soketnya itu fungsinya untuk menghubungkan aksesorisnya tadi. Tadi kan udah disebutkan aksesorisnya, ada Arduino, ada 3D print, ada sliding rail, ada apalah banyak. Nah, di sini fungsinya buat itu ada form arm, buat sambungin aksesorisnya, ada rear arm, kemudian ada power button, ya biasalah robot butuh listrik, berarti butuh tombol power buat safety. Ada NF vector, di sini mungkin ada beberapa udah belum tahu tentang arm robot. NF vector di sini istilahnya cakitnya atau buat ngisepnya itu di sini. Kemudian LED indikator, jadi semua cara standar industri itu semua mesin harus ada indikatornya, lampu dan suara minimal gitu. Jadi lampu di sini di Dobot bisa dilihat di LED indikator. Jadi setiap warna lampu mengindikasikan yang berbeda-beda. Seperti lampu lalu lintas lah, misalkan merah berhenti, hijau jalan, kuning hati-hati. Standar industri juga seperti itu. Nah, ini sistem koordinat join. Di mana join dari si arm robot itu ada 4 join. Apakah itu join? Nah, mungkin beberapa ada yang nanya. Join itu ibarat motornya, motor penggeraknya. Jadi di sini ada 4 motor penggerak. Join 1 di sini. Ya, fungsi join 1 buat apa? Buat gerakin ini. Mutar ke sini dia. Kemudian join 2, motor kedua, mutar atas bawah. Join 3, depan belakang, dan yang terakhir join 4 di sini di bagian NF vector buat putar si capit atau penghisap. Kalau di sini kita sebut suction cup. Atau ya penghisap lah, penghisap. Misalkan dia ada balok, dihisap, dia pindah. Next. Nah, sedangkan selanjutnya di sini ada namanya koordinat Cartesian. Setiap robot, jenis arm robot pasti ada istilah-istilah seperti ini. Jadi jangan kaget, jangan bingung dengan istilah-istilah seperti ini, karena setiap arm robot baik itu buat industri, baik itu pendidikan, pasti ada istilah seperti ini. Jadi koordinat Cartesian itu apa? Itu pergerakannya seperti apa? Hampir sama seperti join tadi sebenarnya. Cuman pergerakannya misalkan X, Y, Z gitu, horizontal, vertikal, Z-nya ke Y, X-nya horizontal, R-nya yang terakhir buat muter si suction, vektor. Nah, seperti itulah. Oke, kita udah bicara banyak tentang Dobot. Nah, beberapa fungsi Dobot, di mana Dobot ini standar industri. Saya tekankan lagi ini standar industri, cuman bisa buat
pembelajaran dan pelatihan dan udah digunakan di banyak sekolah dan universitas. Di Indonesia pun udah beberapa sekolah dan universitas sudah memakainya. Contoh saja seperti Sakti udah pakai. Jadi kenapa kok SMK belum punya? Mungkin beberapa SMK belum tahu terkait robot ini, belum tersebar lah karena kita pemain lama yang belum kelihatan gitu. Nah, bagaimana fungsi-fungsi robot? Dia ada fungsi di sini teach and playback, di mana dia robot ini di teaching doang, diajarin doang cara gerakan, dia langsung mengikuti ajaran kita. Misalkan kita udah ngatur dia untuk bergerak ke depan, dia bisa otomatis juga ikut seperti itu. Kemudian ada block programming. Mungkin ada beberapa di sini, beberapa ibu guru yang bukan basic programming. Di sini block programming kita hanya membutuhkan pertama daftar dari flowchart. Itu semua jurusan harusnya tahu nih flowchart. Yang kedua logika sebuah sistem. Itu aja sih dari block programming. Ya namanya programming doang, sebenarnya dia susun puzzle aja sih. Kemudian skill programming, mungkin yang udah ahli di sini programming, dia bisa main di sini untuk lebih explore, untuk pengen tahu nih, saya jago programmingnya sejauh mana, nah, bisa di sini. Terus ada write and draw, nah, si robot ini bisa untuk menggambar. Jadi kita kasih aja gambar, misalkan bapak ibu guru punya gambar logo sekolah, kita drag and drop ke robotnya, maka si robotnya juga akan ngikut gambar tersebut, dia gambar juga. Cuman keterbatasan di write and draw ini ya kecil, mengikuti dengan ukuran robot juga yang kecil kan. Kemudian live motion. Live motion itu dia mengikuti gerakan dari sensor. Mungkin ada pernah tahu motion sensor. Nah, dia ngikutin dari situ. Misalkan kita kena di motion sensor sebelah kiri, nah si robot akan bergerak sebelah kiri juga. Motion sebelah kanan, dia itu sebelah kanan juga. Jadi mengikuti deteksi dari motion detector, motion sensor lah. Kemudian ada mouse. Nah, di sini si double juga ada fungsi mouse, di mana mouse kita itu berfungsi untuk menggunakan robot, benar-benar menggunakan robot. Lanjut ke laser engraving. Nah, laser engraving ini mungkin ada yang pernah tahu jasa laser lah, laser. Nah, di sini bisa dipakai buat itu. Misalkan kalian ingin Bapak Ibu Guru ingin membuat ukiran wajah, bisa dengan laser engraving. Nah, di mana laser engraving ini mensimulasikan bagaimana proses pengelasan di industri. Jadi benar-benar laser yang keluar ya, Bu. Benar-benar laser yang keluar dari si robotnya. Bukan cuma cahaya, laser yang membakar. Kemudian yang terakhir 3D print. Nah, 3D print di sini kita bisa belajar terkait desain engineering. Kenapa bisa begitu? Karena disuruh berpikir bagaimana mendesain sebuah konsep 3D kemudian diterapin. Nah, dengan robot ini kita mudah sekali itu. Jadi kalian Bapak Ibu Guru tinggal ganti end effector-nya aja dengan 3D print, desain di situ, terus di print, dah. Jadi kalian ini paket komplit dari robot. Jadi Bapak-Bapak Ibu Guru bisa belajar robot, yang pertama sistem robot, programming, terus sensor, belajar tentang sensor, tentang pengelasan, yang terakhir tentang desain engineering. Okay, next. Nah, seperti ini pergerakan dari robotik arm robot atau robot lengan pada umumnya. Jadi ada beberapa jenis. Jadi ada yang pertama move J. Jadi kita udah setting poinnya, pergerakannya misalkan dari A ke B. Nah, pergerakannya itu kalau kita atur di move J, dia akan bergerak seperti ini. Kemudian untuk move L, dia langsung tarik garis lurus. Nah, itu kemudian berbeda dengan jam. Jam itu misalkan poin A ke B, diatur poin A ke B. Jadi si arm robotnya ke atas dulu, baru dia tarik garis lurus, baru dia turun ke B. Kalau yang tadi move J dan move L, dia langsung turun. Kayak pesawat mau landing lah, langsung turun gitu. Kalau A ke B itu kayak sistem kren. Dia naik, pindah,
turun lagi. Nah, kemudian yang terakhir up, di mana dia mengendalikan radius. Dia muter aja bagian bawahnya. Gitu Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tulis aja di kolom chat ya. Bentar. Oke. Nah, silakan Pak Radit. Nah, mungkin ini ada beberapa robot yang telah kami jalankan di sini. Mungkin bisa lihat yang gripper terlebih dahulu, Pak. Nah, di sini ada robot yang tadi ya, NF-vektornya itu telah kita ganti menggunakan gripper. Nah, gripper di sini dan juga suction cup, dua-duanya menggunakan sistem pneumatik untuk proses aktivasinya. Apa itu sistem pneumatik? Sistem pneumatik itu menggunakan media fluida udara untuk mengaktifkan mulai itu dari gripper dan juga suction cup-nya. Kemudian di sebelah kanan, nah di sini adalah robot dengan menggunakan pena yang harusnya tadi digunakan untuk menggambar bintang tadi. Kemudian di sebelah kanan ini sama robot dengan menggunakan suction cup juga. Nah, robot-robot tersebut difungsikan secara otomatis. Jadi telah bergerak dan juga diprogram sebelumnya. Nah, kemudian di bagian atas, nah di sana ada dua robot mungkin ya di sebelah kanan, agak sedikit kanan. Nah, di sana ada dua robot dan juga satu buah conveyor belt atau mungkin mini conveyor belt. Nah, robot-robot tersebut dapat digunakan dan juga diintegrasikan atau saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi robot tersebut mengontrol conveyor belt untuk memindahkan benda-benda. Nah, mungkin ini ada sedikit videonya video atau mungkin pergerakannya seperti itu. Nah, kemudian sebelah kiri ini adalah tampilan robot dan juga kamera yang mungkin pada video sebelumnya digunakan untuk memisahkan mur seperti itu. Oke, mungkin kita akan langsung masuk ke sesi Q&A. Nah, kita akan kembali ke Pak Bagus. Silakan Pak Bagus. Pak Bagus bisa mengaktifkan kameranya, Pak. Oke. Oke. Bentar, pertanyaannya saya belum lihat. Oke, sudah kelihatan kan saya di situ. Ini kita bersanding dengan Mamas Karisna, kita social distance-nya agak jauhan dikit ya. Agak jauhan dikit ya. Oke, terima kasih telah ikut dalam itu tadi ya. Kita coba-coba bagaimana menurut Bapak Ibu guru sekalian, mungkin agak susah ya, mungkin karena beberapa faktor, karena ini jarak jauh kan pasti pakai internet ya. Internet ya itulah, kalau nggak stabil semua hal pasti nggak nyaman. Oke, kita mulai aja pertanyaan Q&A-nya. Yang pertama saya bacakan, nanti yang jawab Mas Karisna aja. Ganti-gantian. Lanjut. Yang pertama dari Muhammad Lukman tadi. Kak mau tanya, saya Pak Lukman dari titik kenapa ya? Juga ngajar pengendali sistem robotik di SMK. Untuk aplikasi kontrol robot menggunakan apa ya? Apa nanti bisa juga dipakai ke anak-anak? Aplikasi kontrol robot. Mungkin jawab yang dulu ya.
apa nanti juga bisa dipraktekkan ke anak-anak. Nah, untuk dipraktekkan ke anak-anak, mungkin ini ada suatu media yang sangat cocok juga ya dapat dipraktekkan, dan mungkin di beberapa sekolah juga sudah banyak yang mempraktekannya, baik itu untuk belajar robotika, kemudian belajar kalau di SMP itu ada otomasi, mekatronika juga. Nah, robot ini dapat dimungkinkan untuk media pembelajaran seperti itu, baik itu mengoperasikan robot maupun mengintegrasikan, kemudian belajar software juga seperti itu, Pak. Mungkin bisa menjawab ya, Pak Lukman. Mungkin ada tambahan terlebih dahulu, Bapak Bagus. Kalau dari saya sih, semua robot itu bisa dipelajari oleh anak-anak. Cuman pastikan itu aman, itu aja sih. Oke, mungkin selanjutnya saya bacakan lagi deh. Maaf tadi untuk download software-nya di mana ya? Terus apa pakai lisensi apa dari Pak Mulyo Pujiadi? Download software-nya di mana? Nah, tadi dari Pak Mulyo nanya nih, Mas Karis, untuk download software di mana? Terus ada pakai lisensi nggak? Tapi ilegal gitu. Oke. Yang jawab. Nah, untuk software tadi bisa kita atau Bapak download pada website robot itu sendiri, yaitu robot.tk. Mungkin nanti akan kita share juga, baik itu pada grup WA atau WhatsApp, ataupun pada link chat pada Zoom ini. Nah, kemudian apakah ini menggunakan license atau lisensi? Nah, software ini sebenarnya ini adalah software yang dikhususkan untuk robot, jadi tidak perlu menggunakan license, tapi mungkin untuk menambah pengalaman dalam penggunaan robotnya akan lebih baik jika Bapak atau Ibu menggunakan robot secara langsung. Jika mendownload software tanpa ada robot, mungkin di sana lebih mengarah pada bagaimana cara kita mengoperasikan software-nya saja gitu, tanpa mengoperasikan robot secara langsung seperti itu. Oke, terima kasih Mas Aris. Terus nanya lagi Pak Mulyo nih, posisi awal otomatis origin apa harus dibuat program sendiri? Oke. Nah, pada robot ini, dia untuk posisi origin atau posisi awal dari robot ini dapat kita atur secara atau mungkin sangat mudah lah. Kalau mungkin tadi pada menu teaching and playback, nah di sana kita dapat mengatur set posisi awal atau koordinat awal dari robot tersebut dengan cara set home, kalau di sana ada fungsinya itu seperti itu. Jadi setelah fungsi kalibrasi, otomatis robot tersebut bergerak pada posisi awal dan setelah kita setting. Kalau mungkin pada teaching and playback tadi tidak sempat dipraktekkan juga, tapi nanti akan kita sharing sedikit. Oke, lanjut dari Pak Sofian Nakoda. Ini selalu ikut webinar. Untuk waktu lamanya robot bekerja secara otomatis bisa diatur berapa lama ya? Mungkin ini aku aja yang jawab, Mas Kris. Karena untuk bekerja otomatis dia bisa bekerja diatur berapa lama? Lama sekali, Pak. Karena dipakai di industri di Jepang, nggak boleh disebut namanya, maaf kalau di Jepang ya. Dia bekerja selama 3 bulan non-stop buat produksi, support di produksi. Untuk videonya, mohon maaf tidak bisa disebar karena rahasia perusahaan lah biasa. Jadi itu dia ada di line produksi, dipakai robotnya di line Jepang, di line industri produk Jepang lah. Nah, si robot ini dia bekerja non-stop selama 3 bulan, nggak berhenti. Nah, itu mungkin bisa mewakili lah jawaban untuk di setting berapa lama. Oke, lanjut. Semoga bisa memuaskan Pak Okian ya. Lanjut pertanyaan dari Pak Ahmad Saifullah Karim. Itu cara saya bisa koneksi ke robot ini gimana caranya? Kayaknya tadi ada bermasalah ya Mas Aris. Nah, mungkin ini cara koneksi ke robotnya gimana caranya? Nah, mungkin dari fitur Zoom ini ada yang disebut remote desktop atau mungkin remote control. Nah, caranya mungkin di sini mungkin tadi host sebenarnya ya, host yang mengatur orang yang akan mengontrolnya. Nah, salah satunya mungkin kita menggunakan fitur remote dari Zoom ini. Namun fitur remote ini juga dapat kita gunakan menggunakan software lainnya. Nah, pada fitur remote yang tadi sebelumnya mungkin Bapak coba juga. Nah, itu adalah salah satu fiturnya, fitur remote dari
Zoom. Nah, dapat kita gunakan untuk mengoperasikan robot dari jarak jauh. Nah, itu salah satunya sebenarnya, salah satu dari Zoom ini. Sudah cukup, Mas? Oke. Mungkin yang ya Pak, Mas Saifullah tadi ada masalah mungkin internet atau koneksi ya. Ya maklum lah ya, saya ulangi lagi karena pelajaran jarak jauh, masalahnya pasti di koneksi internet. Itu sudah pasti. Oke ya. Terus dari Pak Mulyo Pujiadi lagi, robot ini kan size-nya kecil banget. Apakah software pemrogramannya kompatibel buat robot yang lain? Saya mau jawab nih. Oke, dari saya. Karena software robot ini khusus buat robot, nah, namanya softwarenya Robot Studio, mungkin cari aja di Google pasti ada Robot Studio. Jadi fungsinya hanya buat robot. Kalau untuk robot di luar brand atau merek robot, dia pakai software lain. Karena robot saat ini dia udah punya software masing-masing. Misalkan coba cek di Google ada namanya robot KUKA, dia punya software namanya KUKA apa gitu. Atau peralatan PLC lah, secara umum PLC Omron, softwarenya kan pasti Omron tuh. Atau motor Mitsubishi, nah pasti softwarenya Mitsubishi. Karena setiap produk pasti punya mereknya masing-masing. Itu sih untuk softwarenya, jadi nggak bisa kompatibel dengan robot lain di luar brand atau mereknya dia. Sudah cukup sih dari aku. Mungkin Mas Ferdinand ada tambahan? Nah, mungkin sedikit tambahan juga, mungkin software itu tidak bisa kompatibel, tapi untuk metode pemrogramannya dapat digunakan atau mungkin dapat diaplikasikan pada robot-robot yang lainnya atau mungkin robot industri lainnya. Baik itu robot yang lebih besar, dimensi itu lebih besar dimensinya daripada robot yang barusan kita demokan seperti itu. Mungkin itu bisa menjawab dari Pak Mulyo. Ya, dari Pak Muhammad Ali Susanto, ini tadi yang mencoba terus nih. Saya cek di Zoom. Aplikasi robot ini apakah bisa digunakan untuk mengendalikan lebih dari satu robot? Bisa, Pak. Bisa. Jadi sih dalam satu robot itu dia memiliki I/O, input output. Nah, I/O itu kita bisa menempatkan ke robot lain, misalkan buat input robot lain buat bekerja, misalkan robot satu nih dia punya output kasih ke robot 2, robot 2 jadi input. Nah, jadi robot 2 jalan, robot 2 keluarin output lagi buat robot input robot 3 jalan. Bisa lah satu software banyak robot, asalkan kita cek dulu nih tegangan inputnya berapa, tegangan input si robot 2 3 volt, kita kasih 12 volt, pasti error, kebakar lah. Jadi harus menyesuaikan saja sih. Nah, mungkin sedikit tambahan juga, selain menggunakan metode yang tadi, nah software robot ini dapat dibuka pada laptop atau komputer Bapak Ibu secara serentak, atau mungkin dapat dibuka beberapa software sekaligus. Jadi misal Bapak Ibu memiliki dua buah robot. Dua robot ini ingin Bapak Ibu program pada saat yang bersamaan atau mungkin dalam satu laptop atau dalam satu komputer. Nah, Bapak Ibu dapat membuka software Robot Studio itu dua software secara sekaligus seperti itu, Pak. Jadi satu software, misal software yang pertama digunakan untuk robot yang pertama, kemudian software yang kedua digunakan untuk memprogram robot yang kedua. Nah, itu juga dapat digunakan untuk mengontrol lebih dari sebuah robot seperti itu. Tapi ini Pak, kalau dua software takut laptopnya nggak kuat ya Pak. Jadi harus menyesuaikan kemampuan laptop. Oke, terus selanjutnya dari Pak Mulyo Pujiadi, apakah ada contoh industri yang sudah menggunakan robot ini atau hanya untuk pembelajaran siswa saja? Terus bagaimana cara setting I/O untuk connect ke pneumatiknya? Terus apa support untuk koneksi ke analog? Kalau ada, mohon bisa ditunjukkan caranya. Terima kasih. Kalau buat industri tadi udah dicontohkan sama Mas Karisna. Tadi contoh video yang ada di Toyota Indonesia. Banyak sih, udah beberapa industri udah pakai Albea di Surabaya dan di Denmark. Kalau di Indonesia masih itu. Kalau di luar negeri udah banyak Pak. Fuji, Omron, udah banyak. Jadi nggak harus apa ya, jadi banyak lah. Jadi ini si robot ini kan industrial standar, cuman karena bentuknya kecil
Jadi bisa digunakan untuk pembelajaran atau pelatihan. Itu Kak. Terus yang kedua, bagaimana cara setting I/O untuk koneksi ke pneumatiknya? Apa support untuk terus apa support untuk koneksi kanal apa? Jadi I/O untuk pneumatik. Jadi si robot sendiri itu punya input outputnya. Jadi bisa langsung aja ke kayak setting PLC atau relay. Tapi pastikan lagi dengan inputnya sama outputnya agar tidak ada error selanjutnya. Terus untuk support koneksi ke analog untuk sementara belum bisa. Yang ada di robot ini buka atau satunya aja seperti PLC lah. Kalau untuk cara penunjukannya mungkin videonya akan lama Pak. Nanti selanjutnya bisa hubungi kami aja. Terus lanjut ke Pak Oki Nakoda. Saya menyimak terus dari awal sistem kerja dan robot ini. Menarik bisa di sekolah kami robot ini untuk dapat belajarkan kepada siswa-siswa kami. Boleh tahu harga robotnya berapa ya? Harga robotnya untuk peserta yang ikut ini kami kasih diskon Pak. Harga spesial lah, kita pasti setiap peserta yang join kita akan kasih harga spesial. Jadi tenang aja Pak. Nanti kalau cek dimanapun kita pasti ada spesial. Bapak ibu-ibu yang ikut. Kalau yang nggak ikut ya harga biasa. Terus lanjut Pak, ini ada pertanyaan baru dari Bapak Robi dan Muhammad. Maaf, out of topic. Apakah bisa mengajukan kunjungan industri karpet Infinity? Wah, bisa Pak, bisa. Tapi sekarang jangan dulu Pak, karena lagi ada protokol COVID. Jadi kita membatasi kunjungan dari luar. Maaf ya. Tapi nanti kalau sudah normal, silakan Pak, kita buat janji, silakan dari rekan guru bisa datang ke kami untuk kunjungan atau bisa mengajukan bisa magang ya, terus ya. Ya mungkin nanti ada program-program seperti itu lah. Bisa sih gitu. Kita sering sih dulu sebelum pandemik ini kita sering menerima anak-anak magang sekolah, industri juga, kunjungan industri kita sering. Jadi benar-benar kita open lah to public. Tapi untuk saat ini di masa COVID ini kami mohon maaf lah, karena sebesarnya belum bisa menerima tamu dari luar. Kemudian pertanyaan dari Jajang Jelani, bolehkah perusahaan Infinity ini menerima magang atau mungkin kunjungan industri untuk siswa SMK jurusan dari otomotif industri? Jika boleh, kira-kira pengajuan permohonan kemana untuk bisa disampaikan? Terima kasih banyak. Oke, pertanyaannya sama seperti tadi sama Pak Robi. Bisa Pak, bisa. Sebenarnya bisa banget. Cuman untuk era pandemi ini jangan dulu ya Pak, please. Nanti kalau udah selesai benar-benar normal Pak, silakan Pak. Tapi kami masih tahu lah caranya, tips-tipsnya biar bisa kunjungan ke kami. Nanti dari rekan guru atau murid-murid, bapak-bapak, ibu-ibu guru sekalian bisa cek robot kami yang di aktual seperti apa, bagaimana kami tim milenial kami itu masih muda antara 19 sampai 27 tahun, bekerja, berinovasi, dan menciptakan teknologi yang tepat untuk tujuan Indonesia. Mungkin itu jawaban saya Pak. Nah, mungkin untuk informasi selanjutnya mungkin karena sudah ada grup WhatsApp-nya juga, nah bisa saling berkomunikasi menggunakan media grup tersebut. Itu. Ya betul. Nah itu saya buat tujuan dari pembuatan grup-grup, misalkan webinar ini, itu fungsinya buat kita tetap saling komunikasi lah. Misalkan kami ini ada webinar teknologi, kalian bisa join, kalian dari bapak ibu guru sekalian lagi butuh training atau kunjungan industri ke kami, nah bisa komunikasikan langsung di grup WhatsApp itu, jadi lebih mudah lah. Misalkan bapak ibu guru sekalian keluar dari grup itu, wah sayang sekali lah. Mungkin ada pertanyaan lagi kan? Oh, ya, untuk materi yang tadi sama video-video kami akan share di grup seperti biasanya ya. Jadi saya kasihkan video contoh yang ada di industri dipakai buat apa dan di
Mungkin Mas Karisma ada tambahan? Sebentar. Lanjut dulu aja. Iklan. Jadi tadi udah pada tahu kan percobaan. Kita nggak perlu jago programming, jago coding, nggak perlu. Jadi kalian harus, jadi si robot ini hanya untuk cara kita untuk belajar programming. Kan kamu harus jago programming biar bisa belajar robot. Enggak, kalau di robot ini berkata lain. Kamu bisa belajar programming dengan robot ini. Jika kamu udah jago programming, kamu bisa upgrade si robot ini bergerak sebebas-bebasnya. Oke. Sampai iklan. Oh, yang mengingatkan kembali ini ada iklan nih, sorry. Ada iklan untuk masa new normal ini. Nah, kami ada promo yaitu harga spesial untuk instansi pendidikan. Ada namanya bilik ACDC. ACDC itu kayak bilik sterilisasi. Jadi semprotannya itu kalau bisa antiseptik atau yang aman. Jangan pakai yang semprotan abal-abal yang bisa merusak kulit. Tapi kami inginkan kalau misalkan kalian guru nggak tahu cairan yang aman, misalkan tanya ke kami juga bisa, kami juga punya beberapa info yang aman seperti apa. Terus kemudian selain kita jual paketnya yang gede itu, kami juga sedia untuk part elektriknya. Misalkan pengen belajar, ini kan basicnya Arduino sensor dan pneumatik, ada nozzle-nya juga. Bisa membeli satuan seperti itu, bisa membeli paketnya itu doang, elektriknya doang, yang beli Arduino, yang belajar Arduino bisa beli itu, atau beli sama paket rangkanya bisa. Ada lagi nggak Mas Karisma? Oh ini thermal scanner, mungkin kemarin saya udah share juga di grup kan yang terkait thermal scanner. Nanti kita juga ada ininya, webinarnya terkait ini ya. Jadi tetap aja di grup, jangan sampai keluar, karena kami akan share tentang teknologi thermal scanner ini seperti apa. Oh ya, jangan lupa ya, bagi yang belum tahu di grup saya udah share ya. Kita dalam waktu dekat ini ada webinar Karakuri. Apa itu Karakuri? Sedikit clue. Karakuri itu sistem yang ini sih, sistem mekanis yang otomatis yang bisa membantu pekerjaan manusia tanpa listrik. Jadi bisa memindahkan barang A ke B tanpa listrik, itu tanpa diangkat manusia, berat diangkat. Jadi benar-benar membantu beban manusia. Dan Karakuri ini sistemnya dari Jepang. Kami sudah mempelajarinya dan kami sempat menjadi trainer Karakurinya. Jadi silakan mendaftar, saya udah kasih linknya di grup semua, silakan mendaftar, kita berbagi ilmu lah. Oke, mungkin untuk kali ini kita cukupkan saja. Nanti kami mau minta feedback-nya, nanti kami akan ada, ini sih sebenarnya, kami ada produk namanya e-learning terkait robot yang tadi. Nah, di mana di e-learning itu ada materi, ada kuis, ada video, atau semua terkait robot lah. Jadi misalkan Bapak Ibu guru punya tugas nih ke siswanya, si A tolong ngerjain tugas ini, misalkan nama tugasnya preferensi. Nah di situ sudah tersedia semua, jadi ada materi, video, kuis, soal, dan nilainya juga ada di situ. Mungkin nanti kami akan share akunnya, cara loginnya seperti apa, video dan lain-lain. Nanti kami minta tolong untuk penilaiannya dan feedback dari Bapak Ibu guru sekalian terkait learning yang sedang kami kembangkan ini. Oke, ada tambahan Mas Rizal? Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk tetap join webinar bersama kami. Semoga ilmu yang kami sebarkan ini bermanfaat, dan apabila ada kata kami yang salah itu wajar karena kami manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jaga kesehatan,
dan tetap ikuti protokol COVID-19. Bye.